underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, vonis mati yang telah dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Ferdy Sambo memicu pengacara kondang Hotman Paris untuk menjelaskan bagaimana mekanisme hukuman mati yang diatur dalam KUHP baru. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, kita salut sama pengacara Hotman ya. Ini beliau sempat mengeluarkan pendapatnya yang melalui channel YouTube-nya ya. Menjadi viral juga ya. Banyak yang mendapat YouTube live-nya dia ya, rekaman YouTube-nya ya. Itu mengatakan bahwa pada Januari tahun ini ya, itu telah disahkan undang-undang KUHP yang baru. Di antara lainnya itu tercakup hukuman mati. Nah, ternyata di dalam KUHP yang baru ini memang menurut beliau ini ada sesuatu yang aneh. Mungkin juga banyak orang merasa aneh ya. Bahwa seorang yang telah dijatuhi hukuman mati, maka eksekusi hukuman mati itu tidak bisa dilaksanakan dalam jangka waktu 10 tahun. Jadi artinya kalau memang dia harus dieksekusi mati, hukuman mati tadi itu, seperti kemarin kan ada kan, ada bandar narkoba yang di Cilacap itu ya, dieksekusi hukum mati ya. Nah ini kalau belum 10 tahun nggak boleh. Alasannya di dalam KUHP yang baru ini adalah selama di dalam 10 tahun penantian tadi itu, kalau si pesakitan tadi itu mempunyai kelakuan yang baik, maka hukuman mati itu bisa dirubah. Ya, menjadi hukuman seumur hidup atau hukuman 20 tahun. Nah, ini nanti bisa dilanjut lagi ya. Nah, kalau sampai undang-undang ini disahkan, dan kemarin kelihatannya sudah ya, ini kan terus bagaimana sebetulnya hukuman di Indonesia ini? Apa tujuan seorang yang harus dihukum? Kok bisa mengeluarkan undang-undang yang seperti ini? Nah, tujuannya hukuman mati itu kan agar orang itu tidak berani berbuat seperti ini. Jadikan contoh. Ya, tapi sekarang kalau hukuman mati kelihatannya hebat ya. Hukuman mati itu kan hukuman maksimal. Kemarin kalau kita lihat sidangnya itu ya, begitu hakim ngedok hukuman mati, semua sorak-sorak gembira. Ya, hakimnya mendapat pujian di mana-mana bahwa dia berani menjatuhkan hukuman yang jauh lebih berat dari tuntutan jaksa. Luar biasa. Tetapi mengingat ada KUHP yang baru disahkan ini, di mana seorang pesakitan yang kena hukuman mati tidak bisa dilaksanakan dalam tempo 10 tahun, akan ini seperti macan ompong kan. Nah, kalau sudah 10 tahun tidak dilaksanakan, tapi dilihat bahwa kelakuannya ini baik atau tidak selama di dalam penjara menanti hukuman mati tadi itu yang menentukan bahwa dia kelakuannya baik atau tidak itu siapa? Kan kepala penjara kan? Nah, maka dikhawatirkan ya banyak orang yang mau mengelamar jadi kepala penjara, ya kepala sipir ya. Karena di tangan dialah nasib seseorang itu akan ditentukan. Apakah dia akan eksekusi hukuman mati atau dia dikurangi jadi 20 tahun atau seumur hidup, itu di tangan dia. Ya. Jadi ini sebetulnya agak aneh ya. Kalau tujuannya hukum itu untuk membuat jera, tapi undang-undangnya ini nah, kan membuat tidak jera. Ya, karena seperti diketahui kalau udah menjalankan hukuman 10 tahun di dalam penjara dan ada klausel kalau berkelakuan baik. Nah, ini kan yang menentukan ini kan sepertinya melebihi kekuasaan dari hakim. Hakim sudah mengedok mati, tetapi setelah 10 tahun kepala penjara melebihi hakim. Nah, dia bisa merubah kok. Ya, karena undang-undangnya begitu. Kepala sipirnya tidak salah. Nah, ini gimana? Ya, memang sempat pengacara
Hotman Paris yang kondang itu mengatakan, ini yang membuat undang-undang ini apa tidak mengerti hukum. Ya, bahkan juga sudah ada komentar-komentar dari luar negeri ya, terutama dari Amerika yang mengatakan bahwa hukum yang baru disahkan ini kok ada sesuatu yang tidak umum ya. Jadi makanya ini memang kita harus mengawal ya, jangan sampai hukum itu menjadi tidak efektif di dalam mencegah orang untuk berbuat kriminal. Jadi nanti kita harus betul-betul melihat apakah memang teman-teman kita atau mereka yang terhormat yang ada di DPR itu memang sudah bisa menelurkan undang-undang yang betul-betul sesuai dengan aspirasi hukum, aspirasi masyarakat yang ada di Indonesia. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.